Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya dengan podcast Sehat Yuk bersama Green Care. Hari ini, hari yang cerah ini, pagi hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting ya. Lebih tepatnya ke arah fasilitas berarti ya. Yaitu kita akan berbicara soal BPJS gitu. Dengan saya Ariel sebagai host hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan di podcast ini bisa bermanfaat untuk Sobat GC ya, terutama yang memang sekitar klinik nih, yang memang sudah lama atau memang baru ya di lingkungan klinik Rancasari lebih tepatnya, dan pengen milih klinik yang mana gitu untuk menjadi fasilitas kesehatan hariannya. Kalau gitu langsung aja ke pembahasan ya, let's go! Oke Sobat GC, intronya bagus ya. Terima kasih untuk editor kita. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber baru yang kalau misalnya Sobat GC itu selalu follow mungkin podcast rutinan kita nih, beliau ini baru ada gitu ya. Cuman ada nongol di beberapa video kalau Sobat GC tahu. Nah, kalau Sobat GC tahu beliau nongol di video mana, coba komen ya, yang tahu nanti didapat kupon gitu, langsung DM aja di Instagram ya, gitu. Oke, di sini ada dengan siapa Ibu? Ya, assalamualaikum, selamat pagi Kang Ariel. Selamat pagi. Saya dengan Bu Ita dari Klinik Green Care, tentunya Green Care, ya. Bagian manajemen operasional. Manajemen operasional. Jadi beliau ini yang mengatur segala mungkin alur ya dari pergerakan ya, pasien, sekali. klinik dan juga mungkin fasilitas di bawah. Gitu, di bawah karena podcast di atas. Oke, Ibu, tadi kan sesuai tema ya, kita bakal berbicara soal BPJS. Ya. Sebelum kita lebih dalam lagi, bisa kasih tahu apa sih BPJS gitu? BPJS itu apa sih? BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional. Yang namanya Badan Penyelenggara ya, berarti kan dia memfasilitasi masyarakat di Indonesia khususnya gitu dari segi kesehatannya. Itu jadi seperti jaminan kesehatan yang memang akhirnya ketika ada kondisi kesehatan yang bermasalah pada suatu individu atau peserta, jadi bisa digunakan untuk mengatasi kesehatannya tersebut. Begitu. Oke, berarti memang langsung dari negara ya. Betul. Tapi ada beberapa macam juga. Itu kan programnya yang dibuat oleh pemerintah ya, tapi kan jenis iurannya juga ada yang mandiri, ada yang dari perusahaan, ada yang dari pemerintah langsung. Begitu. Oke ya. Kayak kalau dulu saya waktu kerja di korporat gitu ya, ada BPJS Ketenagakerjaan gitu ya mungkin ya. Betul. Nah, berbicara soal BPJS dan otomatis badan ya atau fasilitas kesehatan gitu. Di Klinik Green Care berarti sudah ada berarti ya BPJS ya? Oh, tentu sudah ada. Jadi Klinik Green Care itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memang sudah bekerjasama dengan BPJS. Jadi kita siap melayani peserta BPJS. Oke, fasilitas tingkat pertama memang bedanya apa aja nih Bu? Kalau secara tingkatan ada jadi ada fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjut gitu. Jadi sebelum pasien memang dalam artian gini. Jadi ketika di fasilitas kesehatan tingkat pertama setara klinik pratama dan puskesmas, itu pasien dapat dapat terlayani dengan masalah-masalah kesehatan penyakit dasar. Gitu. Itu sih bedanya nanti kalau misalnya ada masalah kesehatan tingkat lanjut, maka harus di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, mengatasinya. Berarti rumah sakit berarti ya? Betul sekali. Oh, itu bahasa rujukan tuh gitu ya? Leres, mohon. Oke, berarti fasilitas apa aja nih di Klinik Pertama Green Care yang mencakup BPJS, yang dicakup BPJS gitu? Untuk fasilitas kesehatan di tingkat pertama ya, berarti karena fokusnya pada kesehatan dasar atau penyakit dasar, jadi di kita itu pelayanan itu meliputi ada poli umum, layanan umum, betul, kemudian poli gigi dengan pastinya penyakit-penyakit dasar juga ya, dan tindakan-tindakan dasarnya juga. Kemudian ada polikia, kesehatan ibu dan anak, gitu. Jadi khusus untuk ibu hamil, anak, kayak seperti imunisasi dan lain-lain itu juga bisa mengcover. Kemudian
Dan tindakan-tindakan lain ya seperti USG. Kalau di KIA itu bisa USG untuk USG. ibu hamil. Betul. Itu juga bisa di-cover oleh BPJS. Oke. KIA, Iya. layanannya berarti apa aja nih kalau lebih detailnya BPJS itu di KIA nih? KIA untuk kesehatan ibu hamil ya, contoh berarti untuk antenatal care disebutnya ANC atau pemeriksaan ibu hamil pada saat ibu hamil. Jadi ibu hamil itu berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan di fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh bidan setiap bulannya itu. Dan di beberapa kunjungan itu juga bisa mendapatkan pemeriksaan USG gitu. Terus selain itu kemudian untuk anak anak itu imunisasi dasar itu juga bisa sampai usia 9 bulan. Nah, itu juga pasien berhak atau peserta BPJS itu berhak mendapatkan kebutuhan imunisasi dasar di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Untuk KIA ya. Kalau Betul. gigi kebutuhan dasarnya berarti apa aja, Bu? Kalau gigi itu bisa tambal, cabut, kemudian perawatan-perawatan lain yang memang tercover atau sesuai dengan indikasi medis dari BPJS. Berarti yang ringan-ringan ya, Bu ya? Betul, yang dasar-dasar. Dasar, oke. Iya. Kalau umumnya normal ya, kalau umumnya Bu ya? Kalau umum juga sama. Jadi memang kesehatan dasar juga ya, seperti batuk, pilek, misalnya diare, betul. apa lagi ya? Banyak ya kalau saya bisa menyebutkan Sekarang banyak penyakit ya, Bu. betul, alergi gitu Alergi, kan ya. ya masuk. Kemudian tentang misalnya atau ada misalnya bedah-bedah sederhana, bedah minor kayak ada kutil misalnya gitu, itu juga bisa. Oh aman ya, berarti untuk Aman, biopsi bisa. itu bisa berarti ya, Bu ya? Enggak. Oh beda. Kalau biopsi beda lagi. Kalau biopsi itu kan pengambilan jaringan untuk diperiksakan kembali hasil jaringannya tersebut. Jadi itu tidak bisa ditindak di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu nanti lanjut di rumah sakit. Gitu. Oke. Soalnya kayak saya pernah punya kelenjar mungkin di sini ya. Ya. Di biopsi bisa di klinik waktu itu. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu saya waktu itu kliniknya klinik utama. Nggak Nah, tahu. betul. Jadi ada perbedaan, Mas Ariel. Kalau klinik Pratama itu setingkat puskesmas itu kita hanya melayani kesehatan dasar saja. Tapi kalau klinik utama itu termasuk kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Oh ini patut di-note berarti ya, Bu ya. Nih Sobat betul. GC, informasi yang sangat penting gitu ya. Jadi pastikan kalau Sobat GC itu berobatnya tuh ke klinik pertama atau ke klinik utama. Jadi kalau misalnya kita kebetulan nih Sobat GC tinggal di lingkungan klinik yang ada klinik utamanya, ya mungkin untuk beberapa faktor kayak mungkin yang berat-berat udah mulai bisa dilakukan ya, Bu ya. Iya. Operasi ringan dan lain gitu. Iya. Jadi setidaknya kita tahulah kondisi fasilitas kesehatan di lingkungan kita, harus aware gitu. Oke, lanjut. Ya, betul Kang Ariel. Jadi memang untuk ada perbedaan ya di FKTP dan FKTRL namanya kalau untuk yang lanjut itu. Jadi di FKTP itu kita bisa merujuk lanjut ke FKTRL, rumah sakit atau klinik utama, tapi berdasarkan indikasi medis. Jadi memang tetap sesuai dengan prosedur dan alur dari BPJS. Seperti itu. Tetap, oh berarti jadi mungkin kayak gini ya, takutnya saya keliru nih, Bu. Ya. Meskipun kita di lingkungan kita nih di ada klinik utama, Ya. tetap untuk menyadari atau melakukan suatu tindakan tuh harus ke klinik pertama dulu ya? Ya, betul. Jadi prosedurnya itu, alurnya itu memang dari FKTP dulu, baru ke FKTRL. Dan itu pun melalui proses rujukan. Rujukan itu memang diberikan pada saat hasil pemeriksaan dokter dan memang ada indikasi medis harus dirujuk, baru bisa dirujuk gitu. Jadi bukan permintaan sendiri ya rujukannya itu. Kan suka ada nih pasien yang suka atas permintaan sendiri gitu ya, pengennya langsung gitu ke rumah sakit atau ke klinik utama. Oh, itu tidak bisa. Kalau alur prosedur BPJS itu berarti harus berdasarkan indikasi medis, berarti hasil dari pemeriksaan dokter di kami. Gitu. Berarti khusus untuk BPJS mah ada alurnya ya, Bu ya? Betul, betul. Catat, oke masuk akal sih, ya. Oke, kebayang, tapi ini yang paling penting nih. Kan Ibu Ita tuh adalah PJ atau manajer real di itu ya, di klinik pertama Green Care. Pasti
nggak akan jauh dari yang namanya persyaratan ya. Iya. Nah, kalau di Green Care itu ada persyaratan nggak sih untuk jadi untuk apa di member BPJS di sini gitu? Persyaratannya apa aja? Gampang, sangat gampang. Jadi kalau misalnya pasien mau berobat ya ke kita, tinggal bawa aja kartu BPJS-nya, atau misalnya berupa bisa elektronik juga bisa, fisik juga nggak selalu harus fisik. Jadi bisa berupa elektronik, identitas, entah dia kartu BPJS atau KTP. Yang jelas BPJS-nya harus aktif. Itu. Dan terdaftar Vaskesnya itu di klinik care, itu yang penting. Terdaftar ya berarti. Betul. Kalau misalnya belum terdaftar, tinggal pindah, Mas Ariel, gampang. Oh, gampang ya. Jadi semua bisa dengan mudah ya, pasien itu didapatkan melalui aplikasi JKN Mobile. Jadi kalau misalnya Vaskesnya belum di kita nih, mau pindah ke sini bisa lewat aplikasi JKN Mobile. Tinggal dirubah saja di sana. Dirubah saja. Itu bisa pengalihannya itu bisa satu anggota keluarga atau langsung satu kakak. Satu kakak. Gitu. Oh, okay. Ada kelebihan nggak sih kalau misalnya apa namanya tuh Vaskesnya tuh di klinik pertama Green Care gitu? Mengusung dari visi misi di klinik Green Care ya, Mas Ariel. Yang jelas yang utama itu kita pastinya kita layani dengan profesional dong. Tenaga-tenaga di kita itu kompeten semuanya gitu kan ya, semua ber-SIP. Kemudian yang kedua, kita itu Islami. Jadi kita akan sangat mengedepankan attitude keramahan gitu kan ya kepada konsumen kami gitu. Kemudian ketiga, kita humanis. Jadi kita tidak akan membedakan peserta mau BPJS atau bukan, kita akan samakan. Jadi tidak akan ada perbedaan dari segi pendaftaran pun juga sama, antrian juga sama. Dan yang terakhir mungkin karena sistemnya BPJS ya, yang jelas tidak ada iuran tambahan lagi gitu. Selama tadi masih sesuai dengan indikasi medis dan prosedur BPJS. Oke, alhamdulillah ya. Ya. Karena kan memang selama ini suka banyak keluhan-keluhan ya mengenai pasien BPJS. Cuman insya Allah sih, ya saya juga kerja di sini gitu ya, belum ada komplainan juga lagi sih. Ya paling komplain mungkin karena rujukan doang. Iya, paling gini sih, karena memang rujukan itu prosedurnya mudah-mudah gampang ya gitu ya. Selama kadang-kadang kayak gini sih, memang memahaminya itu yang jelas PR kita ya sebagai fasilitas kesehatan pertama itu yaitu memahami pasien sesuai dengan prosedurnya. Itu sih yang memang yang menjadi selalu PR kita gitu ya. Dan memahaminya itu kan butuh kesabaran ya, karena kan ada yang langsung paham gitu kan ya kayak anak di sekolah juga kan, ada yang langsung paham gitu dengan pelajaran gurunya gitu kan. Sama prosedur juga ada yang langsung paham gitu ya, peserta juga ada yang mungkin harus berulang 2-3 kali gitu kan, atau misalnya udah balik ke sini beberapa kali juga tetap harus kita jelaskan ulang. Tapi ya itu yang saya harus tekankan di kami, pelayanan kami itu tidak boleh lelah untuk memberikan pelayanan yang prima, mutu yang terbaik gitu, karena memang tadi kita ingin memberikan pengalaman pasien ke klinik Pratama Green Care itu adalah pengalaman yang terbaik. Jadi pasien itu datang ke sini juga sudah bertemu dengan bagian staf kami juga sudah sehat gitu ya. Karena melihat senyuman kita gitu kan. Jadi tidak menambah sakit pasien, Pak. Gitu. Nah, Bu, kan sekarang tuh era digitalisasi ya. Iya, betul. Saya waktu itu pernah berobat ke klinik lain juga, kebetulan lagi di luar kota, mereka online. Nah, pas saya lihat pas pulang ke Bandung lagi nih, masuk kerja, ada kabar bahwa klinik Green Care juga pakai online nih, Bu. Nah, itu prosedurnya gimana sih, Bu? Biar mungkin bisa membantu Sobat GC yang lagi nonton. Jadi ketika, sakit perut, klinik Green Care tuh udah tinggal tek beres. Gitu. Betul, Mas Ariel. Jadi memang sekarang itu semua era digital ya, dan supaya pasien juga mendapatkan pelayanan juga dengan cepat dan tidak menunggu lama di klinik. Jadi memang pendaftaran itu kita khususnya di klinik Green Care itu memang sudah full online. Full online. Kecuali kalau ada gangguan ya, nggak jadi kaku juga. Jadi online untuk peserta BPJS itu melalui aplikasi JKN Mobile lagi. Balik lagi ke aplikasi sana. Jadi semua sudah include di dalam sana. Tadi ya untuk mau pindah vaskes di sana bisa, mau daftar langsung di sana bisa. Jadi tinggal klik gitu kan.
misalnya malam kerasa sakit, mau daftar buat besok gitu kan, pasien nggak usah susah-susah dulu gitu kan untuk ngambil antrian gitu kan, nunggu lagi di klinik gitu kan untuk daftar, baru nunggu lagi untuk ke poli. Jadi bisa langsung daftar lewat aplikasi JKN Mobile. Tinggal klik, daftar, dapat nomor antrian, tinggal datang sesuai dengan nomor antrian yang ada di aplikasi. Di situ kan ada keterangan nih, nomor antrian kesekian. Terus kemudian ada sisa sisa antrian. Nah, berarti kalau misalnya sisa antrian itu berarti menyebutkan bahwa pasien tersebut itu tinggal menunggu berapa orang lagi. Misal dapat nomor 26, ternyata sisa antriannya tinggal 10 gitu. Berarti kan bisa lebih cepat ya. Ada yang kelewat berarti di fisiknya ya. Betul. Atau misalnya ada yang cancel, misalnya seperti itu. Jadi pasien juga bisa memonitor dari sana. Jadi tinggal datang ketika mendekati nomor antriannya dan tinggal menunggu atau bukan sebelum menunggu di poli ya, kita screening dulu, kita tensi dulu gitu kan, kita anamnesa dulu di depan gitu kan oleh perawat. Kemudian setelah di screening di depan baru menunggu antrian pelayanan ke dalam ke poli umum. Gitu. Jadi pasien nggak usah lama menunggu di sini. Oke, nah online tuh ternyata lebih gimana ya? Memudahkan sebenarnya. Betul. Yang dulunya desak-desakan pengen daftar, ini kita tinggal nunggu gitu ya, tinggal ya udah datang aja gitu. Tapi kalau umum itu juga online juga berarti ya, Be? Online juga. Kalau di luar peserta BPJS kita ada aplikasi tersendiri yaitu namanya aplikasi Klinisia. Jadi pasien yang bukan BPJS juga bisa daftar ke sana dan kita sudah bridging ya. Jadi antrian itu sudah membaur nanti jadi tidak terpisah-pisah. Oh, kalau yang umum dapat nomornya antriannya lebih dulu. Oh, tidak. Jadi sesuai dengan jam pendaftarannya gitu. Jadi akhirnya muncullah satu muara dalam satu urutan antrian. Jadi teratur antriannya juga. Dan satu lagi kalau misalnya ada terkendala tentang online, kita juga nggak kaku. Jadi di onsite gitu kita bisa melayani. Bisa melayani dan kita bantu Mas Ariel kalau misalnya kendalanya kenapa? Mungkin bukan karena jaringan ya, tapi ini teh mencetnya yang mana sih gitu ya, ngekliknya yang mana, setelah ini teh apa? Ini nanti kita bisa bantu, kita ajari dulu pasiennya di klinik sampai bisa akhirnya nanti untuk kedepannya pasiennya dengan mudah bisa lanjut online juga gitu. Oke, detail ya Sobat GC ya, alhamdulillah. Berarti Bu Ita ini sudah memberitahu secara tidak langsung kepada Sobat GC bahwa beliau berkompetensi mengelola klinik gitu ya. Semoga adanya Bu Ita di klinik pertama Green Care ini bisa terus menambah fasilitasnya agar bisa menjadi vaskes terbaik di hati kalian semua Sobat GC. Amin. Mantap, let's go. Nah kebetulan kan mau akhir video nih. Ada pesan dari Bu Ita nggak? Atau mungkin ada info-info terkini soal kesehatan yang mau disampaikan pada sobat-sobat GC yang nonton nih? Ya, untuk sobat GC gitu ya, bagi peserta BPJS khususnya. Jadi kalau misalnya sakit, dalam kondisi sakit jangan ragu untuk datang langsung ke klinik kami siap melayani. Dan memang prinsip BPJS itu gotong royong ya Mas Ariel. Jadi kalaupun misalnya peserta-peserta ada yang istilahnya selalu membayar iuran gitu ya, tapi merasa sayang ternyata tidak digunakan, oh jangan khawatir karena pasti yang namanya prinsip gotong royong itu jadi akhirnya si dananya itu tidak dipakai oleh pemerintah ya, dia bergulir di masyarakatnya juga yang mungkin tadi ya ada peserta-peserta yang istilahnya bukan mandiri ataupun bukan karyawan tapi yang gratis dari pemerintah. Jadi bisa membantu peserta-peserta lain yang memang membutuhkan itu tadi. Jadi jangan khawatir bahwa jadi mubazir lah istilahnya gitu ya iuran BPJS-nya itu gitu. Jadi ayo, tapi memang yang utama itu adalah menjaga kesehatan. Itu yang penting karena bukan sakit yang mahal, sehat itu yang mahal. Karena kalau sudah sakit ya lumayan ya, bukan hanya waktu dan ya fisik ya akhirnya secara tergerus, tapi mau kerja juga jadi susah ya, beraktivitas juga jadi sulit. Jadi tidak enak lah, tidak nyaman sakit itu. Jadi harus hidup sehat. Yang penting sehatnya itu utama ya. Betul. Gitu. Makanya harus ikuti terus ya podcastnya gitu. Green Care biar bisa terus sehat. Amin. Kalau sehat terus kan ya tadi BPJS-nya kan tergulir juga jadi masalah, sebenarnya jadi amal soleh juga. Betul sekali, betul. Gitu.
Tuh, oke, terima kasih Bu Ita sudah hadir di podcast hari ini ya. Tapi sebelum kita tutup podcastnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini ya, share juga ya tadi ya, share video ini kepada orang-orang terdekat kalian agar mendapatkan informasi lebih lanjut tentang klinik pertama Green Care dan lain-lainnya gitu. Dan mau info juga untuk sobat-sobat GC yang nonton nih, yang udah follow Instagram, TikTok, YouTube, terus apa lagi ya? Mungkin ya TikTok, Instagramnya banyak sih ya. Ada Instagram apotek, ada Instagram home care, ada Instagram klinik. Kalau kalian udah follow semua, terus ditunjukin ke apa di bawah tuh ada tim baru ya. Tim customer service ya. Kalau ditunjukin ke customer service bahwa sobat GC sudah follow semua akunnya, nanti kita bakal kasih kupon diskon khusus, tinggal milih misal ada apa aja Bu kuponnya? Ada buat pemeriksaan USG, ada hitan, kemudian ada scaling ya? Ya betul, scaling gigi. Yang giginya mau kinclong, follow aja IG-nya biar dapat diskon. Yang dedenya atau anaknya mau hitan, follow IG dan sosial medianya biar dapat diskon. Terus kalau yang mau jadi ayah atau ibu baru, boleh follow Instagram kliniknya, Instagram home care-nya, apoteknya, dan YouTube-nya ya, di subscribe biar nanti bisa USG dapat diskon gitu. Betul. Sobat GC ya, semoga mungkin hal tersebut, hal yang kami sediakan ini cukup follow doang ini ya, satu membantu kita dan kita juga memberikan feedback, yaitu kupon diskonnya. Semoga bermanfaat ya untuk Sobat GC ya. Ya tadi jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar terus mensupport kami dan memberikan layanan yang terbaik dari internet, maksudnya dari sosial media maupun dari kliniknya sendiri gitu. Support kami terus agar bisa mengembangkan sayap lebih luas lagi ya, agar klinik Green Care bisa ada di kota atau mungkin daerah terdekat kalian gitu ya. Itu di klinik Green Care jangan di Rancasari doang atuh ya Bu ya. Iya, amin. Amin. Ada di Gede Bage, ada di Batu Nunggal, kan why not gitu, ada Sebandung Raya, gaskan gitu. Jadi Sobat GC bisa mendapatkan maslahat dan mendapatkan fasilitas tercinta kalian di tempat dimanapun kalian mau, yaitu klinik pertama Green Care gitu ya. Oke Sobat GC, tadi sudah dijelasin lengkap ya. Jadi Sobat GC, sesuai dari obrolan yang tadi aku obrolin nih sama Ibu Ita, di Sobat GC nggak usah pusing lagi nih untuk milih fasilitas kesehatan untuk Sobat GC gitu. Jadi kalau misalnya mau pindah ke klinik pertama Green Care, boleh langsung aja cek di mobile JKN-nya, cari klinik pertama Green Care, perpindahan Vaskes berarti ya? Iya. Gitu. Dan kalau di klinik pertama Green Care itu, misalnya Sobat GC nih pindah, tapi karena memang aktifnya BPJS di tanggal 1, meskipun Sobat GC, ya misalnya Sobat GC memindahkan di tanggal 28 nih, meskipun perpindahannya tanggal 1, Sobat GC mau berobat ke klinik pertama Green Care di tanggal 28 atau 9-nya, itu sudah boleh, sudah bisa dibantu diklaim sama kita. Itu yang penting sudah ada OTW ya Bu ya, proses untuk perpindahan BPJS-nya gitu. Jadi udah enjoy gitu ya. Ya gitu Sobat GC, terima kasih untuk Bu Ita sekali lagi ya sudah memberikan informasi yang sangat penting, karena jujur banyak yang keliru ya untuk proses perjalanan dan memang hal berbau-bau BPJS gitu ya. Itu semoga bermanfaat terus untuk Sobat GC yang nonton gitu ya. Amin. Iya. Semoga Bu Ita bertugasnya lancar hari ini, sehat selalu dan menjadi amal soleh ya dari informasi podcast dan apa yang dilakukan. Siap, makasih Mas Ariel. Gitu ya. Terakhir nih diulang lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan up to date tentang podcast atau short kami. Ingat kita udah punya short nih. Dan jangan lupa share tadi ya untuk memberikan informasi ini lebih luas lagi pada orang tersayang. Terima kasih sudah nonton. Sehat selalu Sobat GC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.